Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Misa akan menjelaskan mengenai materi statistika. Ini termasuk ke dalam ukuran pemusatan data, yaitu nilai rata-rata. Nah, ini ada sedikit perbedaan dari nilai rata-rata yang biasa. Kali ini kita akan membahas nilai rata-rata gabungan, ya. Jadi ada beberapa nilai rata-rata yang digabung menjadi satu, lalu akan dicari rata-rata gabungannya. Sehingga lambangnya di sini adalah X bar gabungan, ya. Nah, bagaimana mencari X bar gabungan? Di sini ada dua kasus, ya. Yang pertama adalah apabila terjadi penambahan anggota. Nah, yang kedua kasusnya adalah apabila terjadi pengurangan anggota. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah saat terjadi penambahan anggota, maka formula yang digunakan adalah bertambah, ya, sesuai. Nah, apabila terjadi pengurangan anggota, maka formula yang digunakan adalah selisih atau pengurangan. Nah, sehingga untuk kasus yang pertama, mencari X bar gabungan adalah frekuensi pertama dikalikan dengan nilai rata-rata pertama, ditambah frekuensi kedua dikalikan nilai rata-rata kedua, hasilnya dibagi dengan frekuensi pertama ditambah dengan frekuensi kedua. Nah, sedangkan untuk kasus yang kedua, nilai rata-rata gabungan itu adalah frekuensi pertama dikali dengan nilai rata-rata pertama, dikurangi frekuensi kedua dikali dengan nilai rata-rata kedua, kemudian hasilnya dibagi oleh frekuensi pertama dikurangi dengan frekuensi kedua. Nah, untuk kasus pengurangan anggota, kita harus ingat bahwa nilai F1 itu pasti lebih besar dari F2, ya, sehingga tidak akan terjadi nilai negatif. Begitupun dengan nilai rata-ratanya, seperti itu, ya. Nah, untuk lebih memahami, kita akan langsung membaca suatu aplikasi dari rata-rata gabungan. Nah, di sini kita lihat ada suatu kasus, sebuah kelas terdiri dari 19 siswa, memiliki rata-rata tinggi badan 170 cm. Jika terdapat satu siswa baru dengan tinggi badan 150 cm, maka rata-rata tinggi badan kelas tersebut menjadi, nah, di sini kita lihat ada dua kelompok, ya. Jadi kelompok awal 19 siswa, kelompok kedua adalah ada satu siswa baru, ya. Jadi kita harus tulis dulu apa yang diketahui di soal. Sebuah kelas terdiri dari 19 siswa. Nah, ini merupakan frekuensi kelompok pertama, ya. Kita punya F1 adalah 19. Memiliki rata-rata tinggi badan 170. Nah, dari 19 siswa ini rata-ratanya 170. Berarti ini adalah nilai rata-rata pertama. Rata-rata pertama 170. Nah, lalu jika terdapat satu siswa baru, berarti ada penambahan frekuensi. Kelompok yang kedua adalah 1, kemudian satu orang ini memiliki tinggi badan 150 cm. Berarti nilai rata-rata atau rata-rata dari satu orang tersebut adalah 150, seperti ini. Jadi X bar keduanya adalah 150. Pertanyaannya adalah, yang ditanyakan adalah berapa nilai rata-rata atau rata-rata tinggi badan, ya, nggak selalu nilai. Rata-rata gabungannya berapa? Nah, dari sini bisa kita jawab dengan menggunakan formula X bar gabungan. Nah, karena kasusnya adalah terdapat satu siswa baru, berarti terjadi penambahan, sehingga kita menggunakan formula yang pertama. Berarti kita tulis dulu X bar gabungan sama dengan F1 kali X1 ditambah F2 dikali X2 dibagi F1 tambah F2. Nah, F1-nya adalah 19 dikali X bar 1-nya adalah 170, F2-nya adalah 1, X bar keduanya adalah 150, kemudian dibagi F1-nya 19, F2-nya 1. Nah, dari sini kita peroleh hasil perhitungan.
X bar gabungan sama dengan 19 dikali 170 adalah 3230 ditambah dengan 150 kali 1 150 dibagi dengan 20 ya. Nah, dari sini kita akan hitung 3230 ditambah 150 0,833 3380 dibagi 20. Nanti diperoleh hasil adalah 169 cm ya. Jadi di sini bisa kita jawab rata-rata tinggi badan kelas tersebut setelah digabung ya berubah menjadi 169 cm. Gitu. Ini adalah contoh dari kasus rata-rata gabungan ketika anggotanya bertambah. Ya. Oke, selanjutnya ini adalah contoh kasus yang kedua dari penerapan nilai rata-rata gabungan. Kita baca dulu contohnya. Pada suatu kelompok yang terdiri dari 18 siswa, nah kalau banyak anggota seperti ini sudah pasti frekuensi. Ya, frekuensi pertama. Frekuensi pertama memiliki rata-rata berat badan. Berat badannya rata-ratanya 45. Berarti ini adalah X bar pertama. Ya. Jadi 18 siswa ini rata-rata berat badannya adalah 45 kg. Nah, jika pada kelompok tersebut terdapat 2 anggota, berarti ini 2 anggota tersebut ini menjadi F2. 2 anggota kelompok yang memiliki rata-rata berat badan 50 kg, berarti ini menjadi X bar kedua pindah. Nah, berarti 2 anggota ini pindah, otomatis dia keluar dari kelompoknya ya, terjadi pengurangan anggota. Pindah ke dalam kelompok lain, maka rata-rata berat badan di kelompok tersebut menjadi berapa kilogram gitu. Ya, jadi awalnya itu ada 18 siswa, rata-rata berat badannya 45 kilo. Nah, ternyata 2 anggota ini keluar dari kelompok tersebut, pindah ke kelompok lain. Nah, 2 anggota ini memiliki rata-rata berat badan 50 kg. Pertanyaannya adalah, berapa rata-rata berat badan di kelompok tersebut? Nah, jadi setelah 2 orang ini keluar, rata-rata berat badannya di kelompok tersebut menjadi berapa gitu ya. Nah, cara menjawabnya, kita tulis dulu. Yang diketahui adalah F1-nya tadi 18, X bar pertamanya adalah 45, lalu frekuensi keduanya adalah 2, X bar keduanya adalah 50. Nah, seperti ini. Oke, nah setelah itu yang ditanyakan adalah rata-rata gabungan ya. Oke, kita jawab X bar gabungan. Nah, karena ini dia terjadi pengurangan anggota, otomatis kita menggunakan kasus yang kedua ya, formula yang kedua. Nanti akan dikurang. F1 dikali X1 dikurangi F2 dikali X2 dibagi F1 dikurangi F2. Seperti ini ya. Nah, F1-nya adalah 18, X1-nya adalah 45, F2-nya adalah 2, X2-nya 50, dibagi F1-nya 18, berkurang 2 anggota ya. Nah, dari sini kita peroleh hasil 18 kali 45 adalah 810 dikurangi 100 dibagi 16. Berarti hasilnya adalah 710 dibagi 16. Nanti akan hasilnya desimal ya, 44,375 kg, atau jika mau dibulatkan menjadi 44,4 kg. Jadi berat badan rata-ratanya berubah ya. Awalnya 45 kilo, setelah 2 orang keluar, rata-ratanya menjadi 44,4 kg. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh yang kedua mengenai nilai rata-rata gabungan. Semoga bisa dipahami. Apabila kurang mengerti, silahkan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.